Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak Ibu Guru. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan saya menyelesaikan video diseminasi Hidamba angkatan 6, yaitu acara diklat yang telah saya ikuti selama 2 minggu. Nah, sebelumnya apa sih itu Hidamba? Hidamba itu adalah suatu kegiatan bimtek atau pelajaran yang diselenggarakan secara online dan secara terbuka yang bisa diikuti sejumlah peserta yang banyak dan dapat diakses melalui web. Kemudian pada Hidamba yang telah saya ikuti, ketepatan saya mengambil kelas di materi suhu dan kalor. Adapun pelaksanaan kegiatan diklat daring masif dan terbuka atau Hidamba yang telah saya ikuti itu berlangsung selama 2 minggu, yaitu mulai tanggal 18 sampai 31 Maret. Itu secara online dan diklat yang dilaksanakan ini sekitar 12 hari ya. Hari belajarnya 12 hari karena Sabtu Minggu itu hari libur. Dengan setara kalau jumlah jamnya itu sama dengan 36, dengan asumsi pembelajaran tiap harinya adalah 3 jam atau 3 JP. Adapun proses selama diklat itu terdiri dari sesi pendahuluan, kemudian ada 3 sesi. Nah, setiap sesi itu ada materi, ada tugas, kemudian ada tesnya. Kalau di sesi pendahuluan kita akan melakukan pretest. Kemudian setelah kita menyelesaikan sesi pendahuluan, kita masuk ke sesi 1. Nah, di sesi 1 materinya adalah tentang konsep suhu dan kalor. Nah, pada konsep suhu dan kalor ini terdapat ada satu tugas ya, kalau nggak salah ingat ya, ada satu tugas, dan itu adalah syarat untuk mengikuti sesi selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita di sesi pertama tugasnya kita belum selesai, maka di sesi kedua kita tidak bisa mengerjakan tugas selanjutnya atau kita tidak akan bisa mengikuti tes selanjutnya. Nah, kemudian pada sesi penutup, kita akan diminta untuk melakukan post test, di mana post test inilah yang akan menjadi nilai akhir kita. Kalau dihitung dari cara penghitungan nilainya, nilai post test ini akan dikali 40%. Kemudian nilai tugas-tugas yang kita kerjakan dikali 30%. Kemudian nilai sikap kita selama mengikuti diklat dikali 30%. Kemudian itu dijumlahkan semua, maka itulah nilai kita selama mengikuti diklat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik untuk Bapak dan Ibu, mana tahu ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Bu, bertanya ya Bu, setelah kita mengikuti diklat ini, apa yang kita dapatkan? Oke, baik. Terima kasih sebelumnya pada Ibu Jum. Nah, dari diklat ini yang kita dapat, yang pertama, kita akan menambah wawasan kita, nanti kita akan mendapat ilmu pastinya. Dan kalau saya pribadi ya, setelah mengikuti ini, ada beberapa materi yang biasanya tidak saya ajarkan, bahkan itu tidak ada di kurikulum kita materinya gitu kan. Sementara setelah mengikuti ini, ternyata itu bisa dimasukkan ke materi nggak mesti harus mengikuti kurikulum, karena itu merupakan yang ada di keseharian kita, yaitu cara menjaga kesetimbangan tubuh. Nah, kemudian selain kita mendapatkan ilmu, kalau kita mendapat nilai setelah kita ujian atau setelah kita mengikuti post test, pretest, mengerjakan tugas-tugasnya, nilai kita di atas 70, kita akan mendapat sertifikat resmi dari Hidamba atau dari P4TK, ya kan? Kemudian kalau nilai kita di bawah 70, maka kita akan diberi surat keterangan. Nah, kemudian
kan kita setelah mengikuti diklat kita berhak seperti saya ini, yaitu membuat diseminasi. Nah, manfaat diseminasi ini, kita kalau kita membuat diseminasi maka kita dapat mengikuti program Didamba atau program P4TK IPA di tahun selanjutnya. Jadi itu manfaatnya Ibu. Untuk Ibu, Bapak, guru yang lain, apa masih ada pertanyaan? Oke, Bu Radika, saya persilahkan. Bu, saya mau bertanya, perkenalkan, nama saya Radika Armila, saya mengajar di SMK di Guna dan di sini saya mengajar jurusan TIK. Di sini pertanyaan saya buat Ibu, setelah mengikuti ini, apa manfaat yang kita dapat mengikuti diklat ini? Dan kelebihannya apa sih gitu? Saya ingin tahu gitu. Terima kasih ya Bu. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Radika. Pertanyaannya hampir sama dengan Bu Jum ya, cuman untuk manfaatnya seperti yang saya sampaikan tadi, yang pertanyaan Bu Jum. Nah, untuk kelebihan kita mengikuti diklat ini, kan ini secara daring, jadi kita dapat mengikutinya di mana aja, kapan aja, tapi sesuai dengan jadwalnya. Misalkan di tanggal 18 sesi pembuka atau pendahuluan, kita diwajibkan mengikuti atau membuka suatu web gitulah ya, atau kita wajib menonton sebuah video. Nah, pada tanggal 18 itu, misal di LMS-nya atau di webnya dibuat di jam 10, tetapi kita bisa mengaksesnya di luar jam 10, asalkan waktunya tepat di tanggalnya. Walaupun untuk besoknya kita ikuti, itu juga masih bisa, asalkan itu sesuai, misalkan 18 ke 31 gitu kan. Jadi kalau kita mengerjakan semuanya, atau misal kita mengerjakan tugas-tugasnya lewat dari tanggal 31, memang masih bisa, tapi kemungkinan dari panitia penilaiannya akan berkurang. Seperti itu. Sudah jelas Bapak Ibu? Apa masih ada pertanyaan? Oke, baiklah. Sebelum saya akhiri, untuk Bapak Ibu yang tertarik mengikuti diklat ini, mudah-mudahan bulan depan ada untuk angkatan selanjutnya, dan Ibu bisa mengakses web teman-ipa.p4tkipa.net. Nah, itu dia, kalau kita mau mendaftar, itu dia webnya. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya kepada Bapak Ibu. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam SMK bisa, salam guru hebat.